Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan semangat, keadaan sehat, menghadapi pelajaran kita di semester 2. Baiklah, sekarang kita akan belajar pelajaran tema 5 yang berjudul adalah pengalamanku. Tentunya anak-anak selama liburan sudah banyak pengalamannya pasti ya. Oke, sekarang kita akan belajar subtema 1 yaitu pengalamanku di rumah. Kita mulai dulu dengan pembelajaran 1, yaitu bahasa Indonesia. Mengenai ungkapan maaf dan membuat kalimat tanya. Yang kedua adalah matematika menentukan panjang benda. Oke, baiklah. Nah, anak-anak simak dialog ini ya. Ibu dan Beni sedang berbicara. Kata ibu kepada Beni, "Beni, coba lihat jam dinding yang ada di rumah kita, nak." "Ya, Bu." Maka Beni pun melihat ke jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak ya, Bu." Kata ibu, "Kalau begitu apa yang harus dilakukan?" "Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu," kata Beni. Kemudian ibu bilang, "Maukah Beni mengganti baterainya?" "Mau, Bu." Beni pun naik ke atas tangga. Kata ibu, "Hati-hati ya, nak." Kata Beni, "Iya, Bu." Nah, saat menjangkau jam dinding, ternyata Beni kurang hati-hati. Akibatnya, jam dinding jatuh. Nah, kata ibu, "Wah, jamnya retak." Beni anak yang baik, dia tahu dia bersalah. Maka Beni mengucapkan, maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ternyata ibu Beni juga orang baik. Ibunya memaafkan, tidak memarahin Beni. "Ya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Ya, jadi artinya ini adalah pembelajaran buat kita semua. Nah, setelah mendengarkan percakapan di atas, anak-anak diminta menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama adalah, oke, apa yang terjadi pada jam dinding? Ya, betul, jatuh. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Ya, Beni. Pertanyaan nomor 3, mengapa jam dindingnya jatuh? Ayo. Ya, karena Beni kurang hati-hati. Nah, kalau begitu bagaimana cara mengambil jam dinding itu? Bagaimana cara mengambil jam dinding? Ya, tadi Beni naik tangga. Oke, berikutnya pertanyaan yang terakhir. Nah, yuk, Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Ayo pikirkan. Ya, betul. Beni minta maaf kepada ibunya. Itulah tanda anak baik ya. Oke, baiklah anak-anak, setelah menyaksikan banyak pertanyaan pada dialog sebelumnya. Nah, anak-anak tentu juga bisa membuat kalimat tanya. Coba anak-anak perhatikan LKS halaman jilid 2E halaman 2 ya. Nah, buatlah kalimat tanya menggunakan kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Yang pertama adalah siapa. Siapa itu artinya menanyakan siapa pelakunya atau apakah benda, orang atau apa, siapa pelaku sebuah perbuatan. Itu kita menggunakan kata siapa. Misalnya siapa yang menolong mengambilkan jam? Jawabannya Beni. Jawabannya pasti orang kan? Nah, bisa orang gitu. Ya. Berikutnya yang kedua adalah mengapa. Biasanya mengapa itu untuk menanyakan alasan. Seperti tadi misalnya mengapa Beni minta maaf? Jawabannya alasannya adalah karena Beni merasa bersalah. Sudah menjatuhkan jam dinding itu adalah menggunakan kata mengapa. Berikutnya di mana. Di mana itu artinya berguna untuk menanyakan tempat atau lokasi. Misalnya di mana Beni mengambil jam dinding. Nah, misalnya di rumah atau di ruang tamu. Kemudian apalagi bagaimana? Bagaimana itu menanyakan cara atau proses seperti tadi. Bagaimana cara Beni mengambil jam? Yaitu naik tangga, ya kan? Nah, berikutnya kapan? Itu menanyakan waktu. Nah, misalnya kapan Beni menolong ibunya ketika hari libur? Nah, itu adalah kata tanya. Nah, kalau kita ingin bertanya dan membutuhkan jawaban, kita menggunakan kata tanya harus ada. Misalnya kalau kita ingin menanyakan pelakunya, kita pakai diawali dengan siapa. Kalau alasan dengan mengapa. Kalau menanyakan tempat
ya pakai kata di mana, kata tanyanya. Kalau mau tahu caranya, kita menggunakan kata bagaimana. Kalau mau tahu waktunya, kita menggunakan kata kapan. Nah, anak-anak bisa mencoba berlatih baca wacana di LKS kita halaman dialog ya. Di LKS kita halaman 1. Kemudian buat kalimat tanyanya pada LKS 2E halaman 2. Anak-anak cuma coba berlatih sendiri aja ya. Nanti silakan berlatih sama mama dulu ya. Berlatih sama mama, misalnya antum buat pertanyaan, mama jawab, atau dengan kakak juga boleh. Dengan siapalah keluarga kita yang mengerti. Kalau adik kan masih kecil ya. Oke, lanjut ya. Nah, amati gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini menunjukkan sikap santun Beni. Sikap Beni santun kepada ibunya. Antum perlu berlatih seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Lihat nih. Maafkan Beni ya Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Jawaban ibunya apa? Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, itu adalah bahasa yang santun. Kemudian, permintaan maaf ini merupakan ungkapan penyesalan atas kesalahan atau kelalaian yang sudah kita buat. Nah, permintaan maaf biasanya menggunakan kata maaf ya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Tentunya anak-anak perlu berlatih bagaimana cara meminta maaf dengan teman, dengan keluarga kalau kita merasa melakukan kesalahan atau kelalaian gitu. Ya. Selamat berlatih anak-anak ya. Oke, lanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini kan kita cerita tadi tentang jam ya. Nah, anak-anak jam itu bisa kita ukur nggak? Karena pelajaran matematika kita ini tentang cara mengukur panjang. Tentu bisa ya. Dengan apa? Tentunya dengan alat ukur. Nah, alat ukurnya apa? Kita bisa mengukurnya menggunakan penggaris atau mistar. Kalau bahasa Arabnya nih mistoratun ya. Penggaris atau mistar. Nah, ini penggaris. Kita bisa ukur. Jam dinding ini bisa kita ukur dengan penggaris. Alat ukur panjang itu macam-macam anak-anak. Kalau pendek mungkin kita bisa gunakan dengan penggaris. Kalau enggak bisa kita, kalau orang tukang jahit sering menggunakan meteran ya. Ada juga namanya meteran kelos. Kalau tukang nih pakai ini nih dia. Ini penggaris ya anak-anak ya. Nah, ini namanya jangka sorong. Nah, nanti makin ke atas anak-anak akan ngerti ini namanya mikrometer. Semuanya ini adalah alat ukur panjang. Nah, berikutnya satuan ukuran penggaris itu biasanya sentimeter ya, sentimeter ini namanya sentimeter, tapi ada juga di bawah ini namanya inci. Tapi untuk tahap awal ini kita dulu belajar tentang sentimeter yang disingkat dengan cm ya. Nah, sekarang kita belajar cara mengukur menggunakan penggaris. Yuk, siapkan benda yang diukur dengan penggaris, misalnya apa? Buku. Kemudian nih penggarisnya ya disiapkan. Nah, caranya adalah pertama, letakkan ujung penggaris atau titik nolnya pada ujung buku. Mana dia? Nah, ini kan ujung buku nih. Nah, titik nolnya di sini, di ujung sini. Nah, ini dia 0. Nah, ini kan ada nolnya nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sampai di ujung. Nah, ini ya sampai di ujung. Kita lihat. Nah, baca angka terakhir pada penggaris yang sejajar dengan ujung buku lainnya. Nah, lihat nih ya di sini ya. Oke, ini angka terakhir pada penggaris. Jadi panjang buku adalah ya 14 cm. Nah, tentu anak-anak ingin mengukur benda yang lainnya. Coba sekarang pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Beri tanda centang pada gambar berikut. Yuk, ini ada tisu. Bisa nggak diukur dengan penggaris? Ya, bisa karena ukurannya kecil. Nah, ini gambar lemari nih atau pintu, lemari dan pintu. Bisa nggak kita ukur dengan penggaris? Bisa, tapi kepanjangan. Nah, berarti ini dianggap tak bisa karena repot ngukurnya. Nah, ini adalah meja tenis. Bisa nggak kita ukur dengan penggaris? Meja tenis panjang atau pendek? Tenis meja. Oh, enggak. Kita bisa menggunakan pengukur yang lain. Karena ada yang lebih besar alat ukurnya. Nah, ini tangga. Bisa nggak kita ukur dengan penggaris? Bisa, tapi kurang efektif, kurang pas ya. Karena penggaris itu kecil dari tangga. Nah, ini TV. Bisa kan kita ukur dengan penggaris?
Ya, kalau TV-nya kecil bisa ya kan. Kalau besar kali. Kayak sekarang kan TV orang LCD-nya sampai besar-besar. Itu yang nggak bisa. Tapi kalau yang kecil bisa. Nah, ini adalah DVD ya. DVD bisa nggak kita ukur dengan penggaris? Ya bisa, karena DVD masih kecil. Jadi penggaris itu dipakai. Jadi kesimpulannya adalah penggaris bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang agak kecil. Bila ukurannya lebih panjang, kita bisa menggunakan alat yang lainnya seperti yang ditampilkan pada slide di atas tadi ya. Ada meteran dan lain-lain. Baiklah anak-anak, sekarang gilirannya anak-anak berlatih ya. Anak-anak coba kerjakan soal yang terdapat pada buku LKS Jilid 2E. Halaman 3 dan 4. Halaman 3 dan 4. Nah, karena belajar online, tugas anak-anak adalah mengukur benda yang ada di rumah untuk halaman 4. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.